Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Jayora Haryanto, mahasiswa PPGPAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Wadung Asri, Waru, Sidoarjo dengan materi sebab-sebab halal dan haram kelas 6 fase C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Baik, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkan Pak Hari untuk mengecek kehadiran terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Terlihat sepertinya ada 1 atau 2 anak yang tidak hadir pada pagi hari ini. Betul begitu? Siapa yang belum hadir? Cindy. Nah, kemana Cindy? Oh, ada acara dengan keluarga. Baik, semoga acaranya bisa lancar dan segera bisa berkumpul dengan kita dalam pelajaran PAI. Bapak ingin menunjuk 1 anak untuk memimpin doa. Semoga apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat, lancar, dan diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, akan saya tunjuk 1 orang untuk memimpin doa. Cinta, silakan. Ya, silakan memimpin doa, maju. Berdoa mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa selesai. Baik, terima kasih Cinta. Baik anak-anak, setelah ini kita akan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Siapa yang untuk memimpin? Sebagai dirijen, Jihan silakan. Kepada seluruhnya silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah airku, di sana aku berdiri, cari mandiriku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
hiduplah Indonesia Raya. Hadirin bisa duduk kembali. Baik, anak-anak. Nah, sebelum kita masuk pada pelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Ari ingin bertanya sesuatu. Pernahkah kalian membeli sesuatu makanan atau minuman, misalnya jajan ya, di kantin atau di rumah, dan merasa bingung atau ragu, jajan ini, makanan ini halal atau haram ya? Nah, mungkin ada beberapa sebab yang bisa menjadi penyebab halal dan haramnya segala sesuatu. Baik. Nah, di minggu lalu kita sudah mempelajari tentang hukum halal dan haram. Nah, kalian juga sudah bisa menyebutkan tentang makanan yang halal dan haram. Namun untuk lebih paham lagi, Pak Ari akan membagikan kartu gambar ya. Akan membagikan kartu gambar yang mana di setiap anak nanti akan saya berikan satu kartu dan menempelkan di kertas yang sudah ada di depan. Jika kalian berpendapat, oh ini halal, maka silakan tempel di warna hijau. Jika kalian mendapatkan kartu yang haram, gambar yang haram, kalian bisa menempelkan di warna merah. Bisa dipahami ya? Nah, baik. Setelah dibagikan, silakan ditulis nama pendek saja, nama panggilan ya. Kita akan menempelnya satu persatu, maju nanti ya. Akan Pak Ari beri contoh misalnya. Nah, di belakang ada double tape, nanti kamu lepas, tapi awas jangan membuat sampah, disimpan. Oke, misalnya sudah ditulis nama ya. Nah, ini Pak Ari dapat apa? Oh, dapat gambar cumi-cumi. Tempel. Gitu ya. Baik, silakan mulai dari sini. Ayo Vio, silakan. Vio maju dan segera bergerak. Ayo, Zulfa. Silakan, Kinara. Diberi jarak juga boleh. Setelah menempel, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Diperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Jangan sampai salah nempel. Baik, sudah semua? Ada yang masih memegang kartu? Tidak ada. Oke, kita akan lihat kira-kira adakah yang salah menempel atau semuanya sama. Oke, yang halal terlebih dahulu. Ada cumi-cumi, ada ayam panggang, ada ayam, ada lele, ada kelinci, ada udang, ada jamu, ada kambing, ada jus, ada onta, ada minuman apa ini? Boba, ya, dan juga kepiting. Kira-kira betul semua ya? Halal semua ya? Halal, oke, bagus. Kemudian yang haram. Ada perilaku ini, mencopet, kemudian ada mencuri, ada ular, membuang sampah sembarangan, ada darah yang dibekukan, minuman keras, kemudian ada bangkai, ada babi, ada perundungan. Baik, semuanya tepat haram ya. Halal dan haram, ternyata kalian sudah bisa memahami mana makanan halal, mana makanan yang haram, dan juga perbuatan yang halal dan juga perbuatan yang haram. Baik, dari sini penting untuk kita bahwasanya pemilihan sesuatu yang halal itu adalah suatu perintah yang harus kita jalankan, dan juga bentuk cinta kita kepada Allah karena telah menaati perintahnya. Baik, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari sebab-sebab halal dan haram. Diharapkan setelah mempelajari sebab halal haram ini, anak-anak bisa menjelaskan sebab-sebab halal dan haram, serta mengidentifikasi makanan, minuman, dan juga perbuatan yang halal ataupun haram, termasuk menyebutkan sebab-sebabnya. Pak Hari akan menampilkan video, ya, tolong disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kali ini kita akan belajar tentang sebab-sebab halal dan haram. Sebab halal dan haram dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah zat asal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui dengan ciptaannya mana yang baik dan buruk untuk manusia. Contoh sebab halal haram dari zat asal. Babi, walaupun diolah dengan baik dan dicampur dengan bumbu-bumbu yang halal, tetap dihukumi haram karena zatnya yang haram. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi video tentang penjelasan halal dan haram, sebab-sebab halal dan haram. Perlu kita ketahui bahwasanya semua atau segala sesuatu yang ada di muka bumi ini awalnya adalah halal. Sampai Allah melarangnya dalam Quran ataupun dalam hadis Rasulullah. Ada 3 sebab halal dan haram. Yang pertama yaitu berasal dari zat asalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 173 Allah berfirman, yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain nama Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa untuk memakannya, sedang dia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi babi, darah, dan juga bangkai itu haram. Namun jika ada terlanjur memakan, tidak tahu atau terpaksa, misalnya dia sedang dalam perjalanan, dia sedang dalam tidak ada menemukan makanan yang halal, persediaan bekal dia habis. Misalnya masuk ke hutan, kemudian mengadakan hiking, ternyata dia tersesat. Beberapa hari di dalam hutan tidak ada sesuatu yang bisa dimakan, perbekalan habis, hanya menemukan sesuatu yang haram untuk dimakan. Babi hutan contohnya, atau ular. Nah, karena dia terpaksa supaya bisa tetap hidup, karena belum makan ya, berhari-hari, maka dia diperbolehkan dan tak ada dosa untuk dia. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, ataupun syirik itu diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, ataupun syirik, walaupun dengan niat, cara, dan hasil yang sebagus apapun, tetap saja haram. Oke, Rasulullah bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah tempat terbaiknya. Na'udzubillah. Ya Allah, semoga kita semua dijauhkan dari sesuatu yang haram dan diberikan petunjuk oleh Allah untuk selalu memilih sesuatu yang halal. Nah, memilih sesuatu yang halal ini adalah bukti cinta kita pada Allah. Ada yang mengantuk. Baik, kita akan melakukan pemanasan dulu. Pak Ari ingin ngetes konsentrasi kalian. Nah, yang masih tertunduk, silakan diangkat kepalanya. Oke. Kalau Pak Ari bilang pagi, maka silakan tepuk 1 kali. Ya, bisa? Kalau Pak Ari bilang siang, silakan tepuk 2 kali. Kalau Pak Ari bilang sore, silakan tepuk 3 kali. Dan kalau Pak Ari bilang malam, jangan tepuk. Oke, siap. Jangan tepuk dan gunakan isyarat tidur. Karena malam hari untuk tidur. Kalau pagi hari yang semangat. Baik, kita tes konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, pagi. Pagi. Siang. Siang. Pagi. Siang. Sore. Malam. Wah, masih ada bunyi tepuk. Berarti ada yang begadang, belum tidur. Oke, kita ulang lagi. Belum konsentrasi, 1-2 orang. Siang. Siang berapa kali? 2. Siang.
pagi, sore, 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 malam. Nah, masih tepuk satu orang. Ya, yang lain sudah tidur, dia masih begadang. Oke, kita coba lagi. Sudah lumayan konsentrasinya. Tadi ada 3, sekarang 1 lagi. Ya, konsentrasi. Siang, siang, pagi, pagi, malam. Wah, kurang konsentrasi rupanya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, itu tadi adalah materi tentang sebab-sebab halal dan haram. Setelah ini Pak Ari akan memberikan tugas bagi kelompok ya. Baik, setiap kelompok akan saya bagikan 1 permasalahan. Permasalahan apa? Yang terkait tentang sebab-sebab halal dan haram. Nah, silakan nanti kalian berdiskusi di kelompoknya masing-masing sesuai dengan apa yang akan dibagikan. Nanti kalian menulis halal atau haramnya peristiwa tersebut atau suatu permasalahan tersebut. Kemudian silakan dijabarkan, diidentifikasi mengapa sesuatu itu dihalalkan atau diharamkan. Entah dari zatnya kah, atau sifatnya, atau prosesnya. Kemudian kalian jabarkan, misalnya, oh dari proses, sebabnya dari proses. Karena proses pembuatannya begini, begini, begini. Atau misalnya dari sifat. Sifatnya, mengapa sifat? Oh karena buruk, gini, 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 gini. Itu ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya bagikan? Tidak ada. Baik. Oke, silakan didiskusikan secara kelompok bersama-sama tentang permasalahan atau kasus yang ada. Silakan bertanya jika ada yang kurang paham, maksudnya apa dan lain sebagainya. Arif ngambil mangga tapi Arifnya nggak dengar ke stasiun diambil, itu boleh nggak? Kira-kira orangnya ada nggak di situ? Ada. Ada. Tahu orangnya? Nggak dengar. Nah, lebih baik bagaimana? Nah, silakan. Yang dulu. Ya, silakan ditulis. Bagaimana pendapatmu? Nanti disebutkan. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Di sini apa di sini? Kalau tidak cukup boleh di bawah. Ya. Kalau misalkan lembar yang ada di situ kolomnya kurang, boleh kamu tulis di bawahnya. Kan masih kosong ini. Nah, boleh di situ. Ya, jika di sini tidak cukup, maka boleh dikerjakan di bawah. Mengingat kolomnya hanya 2 baris. Kalau tidak cukup, boleh di bawahnya ya. Lanjutkan. Kalau tidak cukup boleh di bawah sini. Ya. Ada 2 pertanyaan di situ, silakan nanti dijawab dua-duanya. Disebutkan dahulu permasalahan yang kamu dapat itu halal atau haram. Baru sebutkanlah alasannya atau sebab haram dan halal dari suatu permasalahan itu ya. Ini ditulis halal atau haramnya. Ya. Di sini apa? Iya, boleh di depan. Jadi misalnya ini halal, nah proses atau haram apa prosesnya dan lain sebagainya. Tuh, ini kan belum ada halal atau haramnya. Ya. Ya, silakan ditulis. Nah, pengertian halal dan haram sesuai dengan pemahamanmu. Halal itu adalah, haram adalah. Nah, itu yang belum disebutkan. Iya, silakan ditulis dulu.
Coba yang sudah silakan angkat tangan. Mari mau lihat kelompok apa yang menyebutnya ini kelompoknya? Kelompok 1, 2, 3. Oh 1, 2, kemudian 3 mana? 3, 4, 5. Baik. Kelompok 1 sudah selesai. Sudah, silakan kelompok 1 untuk maju. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi teman-teman kita. Silakan maju. Silakan kelompok 1. Jika digurami bakar enak rasanya. Ikan tersebut dibakar dengan alat pemanggang yang sebelumnya dibakar, membakar dan dibagi. Haram karena alat pembakarannya bekas jadi dan membagi. Hal itu disebabkan oleh prosesnya. Tulisan pengertian halal dan haram sesuai dengan pemahamanmu. Halal, sesuatu yang boleh dikonsumsi atau dilakukan. Haram, sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi atau dilakukan. Baik. Ya, itu tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1. Teman-teman bisa melihat soal yang diperoleh kelompok 1 yaitu tentang ikan gurami bakar yang dibakar dengan alat pemanggang yang sebelumnya dipakai untuk memanggang babi. Betul ya? Nah, hasil dari diskusi teman-teman kalian adalah haram. Hukumnya haram. Karena apa tadi sebabnya? Ya, berarti zatnya kah atau prosesnya? Karena prosesnya. Betul karena proses? Betul? Ya, karena prosesnya. Betul. Pembakaran daging babi digunakan untuk membakar ikan gurami sehingga menjadi haram. Bagus. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, baik. Berarti semuanya setuju dan jawabannya benar. Untuk pengertian halal haram, bagaimana tadi? Ya, halal adalah sesuatu yang boleh dikonsumsi atau dilakukan. Haram? Sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi atau dilakukan. Baik, betul. Ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Ya, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dadan membeli gorengan di kantin. Dia memakan 3 gorengan di kantin dan membawa 2 untuk dimakan di kelas. Namun Dadan hanya membayar untuk harga 3 gorengan yang dia makan di kantin. Haram, sebabnya karena proses. Dadan hanya membayar 3 gorengan yang ia makan. Namun 2 gorengan yang dia bawakan untuk teman-temannya tidak dibayar. Jadi karena 2 gorengan yang lain tidak dibayar, maka menjadi haram. Tulislah pengertian halal dan haram sesuai dengan pemahamanmu. Halal adalah segala sesuatu yang baik dan bermanfaat jika dilakukan atau dikonsumsi. Haram adalah segala sesuatu yang buruk dan tidak bermanfaat jika dikonsumsi atau dilakukan. oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat. Baik, dari kelompok 1 sampai 5 telah mempresentasikan apa yang telah didiskusikan dan semuanya menjawab dengan baik, menjawab dengan benar, telah bekerja sama dengan bagus. Setelah ini Pak Hari akan membagikan latihan untuk setiap anak. Jadi silakan dikerjakan, silakan dibaca dulu perintahnya, kemudian dijawab. Jika kalian
menganggap itu menjawab sebabnya adalah sifat asal, tulis sifat asal atau proses. Sebabnya cuma ada 3. Ya. Alfian maju, sudah belum? Atau Jihan? Silakan. Vio, Jihan, Rifa, Alek, silakan maju Alek. Alek maju. 1 orang setiap kelompok silakan maju. Silakan di sini. Ya. Alek. Cinta, boleh Cinta maju Cinta. Ada perwakilan dari kelompok, setiap kelompok ada 1 orang yang maju. Nanti kita akan menyaksikan. Nah, ini nanti ada soal ya yang bisa dijawab. Kita akan melihat apakah setiap kelompok sudah memahami semua sebab-sebab halal dan haram. Nah, silakan diperhatikan. Dari kelompok 1 siapa? Baik, kelompok 1. Silakan sini Vio. Vio pilih, klik. Silakan di situ. Klik nomor berapa yang kamu pilih. Nah, silakan, ada waktunya. Ayam goreng yang dipakai, yang berasal dipakai haram karena zat asal, betul. Baik, sudah. Ayam goreng yang dimasak tapi ayamnya berasal dari bangkai, maka hukumnya apa? Haram. Haram karena apa? Sebabnya ya zat asalnya. Baik, kelompok 2 silakan. Alek, kelompok 2, pilih nomor berapa? Nomor 5. Ya. Darah yang direbus dengan baik, halal atau haram? Oke, benar. Haram karena zat asalnya. Ya, darah. Bagaimanapun darah itu hukumnya haram. Walaupun direbus, dimasak, digoreng dengan sebaik mungkin, tetap hukumnya haram. Tidak boleh dimakan. Baik. Terus semua ya, tepuk tangan untuk teman-teman kita. Luar biasa. Boleh silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Itu tadi pembahasan dan juga pelajaran kita tentang materi sebab-sebab halal dan haram. Baik. Dari materi yang kita pelajari hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwasanya haram dan halal itu adalah perintah dari Allah. Baik, kira-kira Pak Ari mau bertanya ini. Ya, kesimpulan dari pelajaran hari ini, kira-kira mengapa Allah memerintahkan kita untuk memilih, memakan, dan menggunakan sesuatu yang halal? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Jian silakan. Karena halal itu baik dan bermanfaat. Oke, saya tuliskan dulu. Halal baik dan bermanfaat. Reza silakan. Karena membahayakan serta merusak akal dan Oke, bisa membahayakan dan merusak akal serta tubuh. Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk melakukan yang halal karena halal itu baik, bermanfaat. Cara mendapatkan juga baik, benar, sesuai syariat. Sedangkan haram dilarang syariat. Cara memperolehnya buruk serta membahayakan dan merusak akal. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, untuk persiapan tugas minggu depan, silakan anak-anak kalau membeli jajan, membeli sesuatu barang, kalian catat. Barang itu sudah ada label halal atau belum? Tahu label halal ya? Tahu. Nah, ini halal. Oh, berarti Malkis ini sudah halal. Kalau belum ada, tulis apa produk yang belum ada label halalnya. Nah, itu tugas untuk minggu depan. Silakan dicatat di buku, kemudian catatannya dibawa untuk bahan diskusi kita minggu depan.
Kita telah menyelesaikan pelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari pagi hari ini bisa bermanfaat dan juga kita diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita berdoa dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Anak-anak yang hebat, teruslah untuk berusaha menjadikan sesuatu yang halal itu adalah pilihan pertama dan menghindari sesuatu yang haram. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.